Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Danu Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penugasan. Setelah ini saya akan menjelaskan apa itu materi penugasan. Metode penugasan. Metode penugasan atau disebut juga Assessment Hungarian Method merupakan metode untuk membentuk alokasi sumber daya ke suatu tugas tertentu secara satu persatu atau one by one. Penugasan dapat juga diartikan pemberian tugas atau pekerjaan terhadap setiap karyawan perusahaan. Berikut ini beberapa langkah penyelesaian dengan metode Hungarian untuk kasus minimasi. Yang pertama, mencari angka terkecil pada setiap baris. Yang kedua, kurangi angka pada setiap baris dengan angka terkecil pada setiap baris. Yang ketiga, kemudian cari angka terkecil pada setiap kolom. Yang keempat, kurangi angka yang ada pada setiap kolom dengan angka terkecil pada setiap kolom. Yang kelima, melakukan row scanning atau memindai garis vertikal ataupun horizontal seminim mungkin dengan melalui angka 0 terbanyak. Nah, dengan catatan tidak boleh mencoret angka 0 lebih dari 2 kali secara vertikal ataupun horizontal. Nah, kemudian yang keenam, kita lihat dulu metode penugasan ini sudah minimum atau belum. Untuk menentukan apakah metode yang kita buat di atas sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka dapat diketahui dengan rumus jumlah garis sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Jika hasil yang kita cari belum sesuai dengan rumus di atas, berarti penugasan tersebut belum optimum. Maka langkah selanjutnya adalah membuat revisi tabel atau iterasi pada tabel. Nah, kita lanjut. Yang ketujuh, cari angka terkecil pada setiap angka yang belum tercoret. Yang ke-8, lalu kurangkan angka yang belum tercoret dengan angka terkecil tadi. Kemudian, cari angka yang belum dilalui dua garis baik secara vertikal ataupun horizontal. Lalu tambahkan dengan angka yang terkecil tadi. Yang ke-9, ulangi langkah 5 dan 6. Yang ke-10, tentukan pekerjaan yang tepat untuk setiap karyawannya dan tentukan biaya minimumnya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang metode penugasan. Saya harap yang baru saja saya sampaikan dapat bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip dulu. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal dari sebuah perusahaan mengenai materi penugasan minimasi atau sering kita sebut dengan assignment problem minimation. Nah, jadi di sini ada mengenai contoh soal dari perusahaan PT Nindya Karya. Jadi di sini kita dapat melihat contoh soal materi penugasan minimasi. Di sini ada sebuah perusahaan PT Nindya Karya memiliki 4 orang karyawan baru yang akan ditempatkan pada 4 posisi pekerjaan. Yang menjadi pertanyaannya adalah tentukanlah pekerjaan yang tepat untuk setiap karyawan agar biaya yang dikeluarkan minimum. Berikut dengan tabel-tabelnya di sini dapat kita lihat untuk ada 4 jenis pekerjaan, yaitu ada admin, teller, CS, dan finance, dan 4 orang karyawan. Yang pertama Julie, Yuli, Putri, Tiara. Dan tertera data-data untuk setiap jenis pekerjaan pada masing-masing setiap karyawan. Nah, yang pertama yaitu kita mencari angka terkecil pada setiap baris. Di sini dapat kita lihat untuk pada baris pertama karyawan Julie, dapat kita lihat untuk angka terkecilnya adalah 130, yaitu di bagian finance. Dan untuk karyawan Yuli, kita dapat melihat angka terkecil pada setiap barisnya yaitu berada di posisi admin yaitu 140. Dan untuk karyawan Putri, kita juga dapat melihat di sini angka terkecil terletak pada posisi admin yaitu 150. Dan untuk Tiara, kita dapat melihat pada setiap barisnya yang terkecil angkanya adalah 115 pada posisi teller. Selanjutnya langkah kedua yaitu mengurangi angka yang ada pada tiap baris dengan angka terkecil pada tiap baris. Tadi di atas kita lihat angka terkecil untuk baris Juli yaitu 130. Maka kita akan mengurangi 210, kita kurangi dengan angka terkecil tadi 130, hasilnya 80. 150 kita kurangi dengan 130, hasilnya 20.
180 kita kurangi dengan 130 hasilnya 50, dan untuk 130 kita kurangi dengan 130 hasilnya 0. Nah, begitu juga dengan selanjutnya untuk setiap baris sama, kita kurangi 140 dengan 140 hasilnya 0, 160 dengan 140 hasilnya 20, 200 kita kurangi dengan 140 hasilnya 60, 190 kita kurangi dengan 140 hasilnya 50. Selanjutnya sama seperti itu. Lanjut, langkah yang ketiga adalah mencari angka terkecil pada setiap kolom. Nah, jadi kita dapat melihat di sini untuk kolom admin, kita melihat angka terkecilnya adalah angka 0. Dan untuk kolom teller juga angka terkecilnya adalah angka 0. Untuk kolom CS di sini ada kita lihat untuk angka terkecilnya adalah 45, dan finance angka terkecilnya adalah 0. Langkah keempat yaitu mengurangi angka yang ada pada setiap kolom dengan angka terkecil pada kolom. Tadi kita melihat di sini angka terkecilnya adalah 0, jadi kita mengurangi 80 dengan 0 hasilnya tetap 80, 0 dengan 0 hasilnya juga tetap 0. Dan untuk baris admin karena 0 semua, jadi hasilnya juga sama. Di sini yang berubah hanya ada untuk posisi CS. Karena di sini angka terkecil 45, jadi kita langsung saja mengurangi 45 ini dengan 50. 50 dikurangi 45 hasilnya 5. 60 dikurangi 45 hasilnya 15. 70 dikurangi 45 25. 45 dikurangi 45 hasilnya 0. Dan untuk finance karena angka terkecilnya 0, jadi hasilnya tetap sama. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu melakukan row scanning, yaitu dengan menarik garis vertikal ataupun horizontal pada setiap angka 0. Di sini kita lihat untuk baris yang pertama di finance terdapat angka 0, jadi kita tarik garis secara vertikal. Dan untuk posisi admin di sini ada 2 angka 0, maka ini menjadi dominan kita akan menarik garis secara horizontal. Dan untuk baris tiara juga kita melihat ada 2 angka 0, jadi kita tarik garis secara vertikal. Langkah yang keenam yaitu kita melihat jumlah garis sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Kita lihat dari tabel di atas, jumlah garis hanya ada 3, sementara jumlah baris ada 4 baris dan jumlah kolom ada 4 kolom. Jadi ini dikatakan belum sesuai atau belum optimal. Selanjutnya langkah yang ketujuh yaitu melakukan revisi tabel dengan mencari angka terkecil pada angka yang belum tercoret. Nah, di sini kita lihat ada angka yang belum tercoret yaitu 20, 15, 50, 25, 25, 50. Dan yang menjadi angka terkecilnya adalah 15. Di sini saya akan melanjutkan langkah ke-8, yaitu mengurangkan angka yang belum tercoret dengan angka terkecil tadi, kemudian cari angka yang dilalui oleh 2 garis baik secara vertikal ataupun horizontal, lalu tambahkan dengan angka terkecil tadi. Dan di langkah ke-7 kita menemukan 2 garis yang dilalui, yaitu angka yang belum tercoret yaitu 80 dengan 85. Lalu kita tambahkan dengan angka yang terkecil pada angka yang belum tercoret yaitu 15. Jadi 80 tambah 15 adalah 95, dan 85 ditambah 15 adalah 100. Dan kenapa kita mengetahui 25 dan 10? Karena itu sudah dilalui oleh garis, maka tetap ditulis. Dan angka 5 ini dapatnya dari mana? 15 dikurang dengan 20, maka hasilnya 5. 15 dikurang 15 hasilnya 0. 50 dikurang 15 maka hasilnya 35. Dan langkah selanjutnya seperti yang tadi. Langkah ke-9 yaitu ulangi langkah 5 dan 6 dengan row scanning dengan dominan 0 terbanyak. Dan kita ketemui dari kolom pertama ada angka 0-nya 2 terdapat pada baris kedua dan baris ketiga. Maka kita tarik garis horizontal.
Dan pada baris keempat kita menemui nolnya ada 2, maka kita tarik garis vertikal. Dan pada kolom ketiga kita menemui 02 pada baris kedua dan baris keempat, maka kita tarik horizontal. Dan pada kolom terakhir dan baris pertama kita menemui 01, maka kita tarik garis vertikal. Selanjutnya, jumlah garis sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Jumlah garis yang kita dapat adalah 4, 1, 2, 3, 4. Dan jumlah barisnya ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Dan jumlah kolom ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka dia sudah sesuai atau optimal. Lanjut, langkah ke-10. Menentukan pekerjaan yang tepat untuk setiap karyawan dan biaya minimum dengan dominan 0 paling sedikit. Dan kita ketahui dan 0 paling sedikit yaitu pada teller dan karyawan Tiara, maka kita lingkari angka 0-nya. Dan pada finance, pada karyawan Juli, maka kita lingkari. Dan pada admin, angka 0-nya itu di baris ketiga, maka kita lingkari. Dan pada CS, pada karyawan Juli, angka 0-nya di baris kedua, maka kita lingkari. Yang selanjutnya, pekerjaan yang tepat untuk karyawan dengan melihat angka 0 pada setiap baris dan kolom utama yang memiliki hanya 1 angka 0. Pada karyawan Juli, pekerjaannya yaitu finance, angkanya 130. Dari mana kita tahu angka 130? Maka kita lihat soal berikut. Di garis finance, biaya dari Juli yaitu 130. Dan Juli CS, angka 200-nya itu terdapat di sini. Dan Putri di admin baris ketiga pada kolom pertama 150. Dan Tiara pada baris keempat terdapat pada kolom kedua yaitu 115. Maka 130 ditambah 200 ditambah 150 ditambah 115 hasilnya 595. Total biaya minimum yang akan diperoleh. Jadi demikian materi dari contoh soal dengan pembahasannya mengenai materi penugasan minimasi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan maupun bagi kami sendiri. Dan kurang lebih kami mohon maaf dan berterima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.